Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran fikih. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang ahkamul janaiz. Hari ini kita akan tuntaskan pembahasan tentang bab kedua ini yang berjudul tentang apa yang mesti diperhatikan setelah mayit dikubur. Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan tetap fokus dan ikuti petunjuk yang ada dalam poin ketiga ini sehingga menjadi ilmu dan kita amalkan ketika kita nanti mengurus jenazah. Yang pertama yang mesti kalian perhatikan, setelah mayit dikuburkan, maka kita harus beristighfar untuk mayit atau memohonkan ampun bagi si mayit dan mendoakannya. Hal ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW bahwa Rasul bersabda, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al'an yus'al." Mintakanlah ampun untuk saudara kalian dan mintalah baginya at-tathbit, ya, penguatan, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Jadi doakan kebaikan bagi si mayit, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk si mayit, dan berdoa kepada Allah agar mayit diberikan kekuatan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Yang kedua, kita diharamkan untuk memplester atau kemudian membuat bangunan di atas kuburan. Biarkanlah kuburan seperti itu adanya tanpa kemudian kita membuat bangunan di atasnya, karena memang itulah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, para santri yang berbahagia, kita dimakruhkan atau makruh hukumnya kita duduk di atas kuburan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul bersabda, duduk di atas bara api kemudian terbakar bajunya sampai kena ke kulit, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian duduk di atas kubur. Maksudnya hadis ini memberikan peringatan kepada kita bahwa kita tidak boleh duduk di atas kuburan, karena itu tidak sopan dan ternyata memang bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, para santri yang berbahagia, kita juga diharamkan membangun masjid di atas kuburan. Jadi ketika kita sudah tahu tanah itu adalah tanah kuburan, maka haram hukumnya membangun masjid di atas tanah kuburan. Kalaupun misalkan kita tetap ingin membangun masjid di sana, maka kita harus memindahkan terlebih dahulu kuburan tersebut ke tanah yang lain, ya. Tetapi kemudian sejatinya kita tidak boleh memaksakan. Kalau misalkan itu jelas tanah kuburan, mengapa kita tidak mencari tanah yang lain untuk dibangun masjid? Yang kelima, kita disunnahkan, dianjurkan untuk bertakziah. Apa itu takziah? Takziah artinya melayat keluarga mayit. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa di antara mukmin yang bertakziah kepada saudara yang lain yang terkena musibah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya baju kehormatan nanti di hari kiamat. Maka ketika ada yang meninggal, saudara kita, tetangga kita, kaum muslimin, kita tidak boleh membiarkannya. Kita segera datang, ya, meringankan bebannya, minimalnya ikut mendoakan kepada mereka. Yang keenam, apa itu takziah? Atau makna takziah? Takziah itu adalah sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kulla syai'in 'indahu bi ajalin musamma famurha fal tasbir wal tahtasib." Rawahul Bukhari.
Jadi kita bertakziah kepada keluarga mayit itu setidaknya memberikan dorongan doa, ya, memotivasi mereka agar bersabar dan mengingatkan mereka, menyadarkan mereka bahwa apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika ada keluarga yang meninggal, maka kita harus bersabar dan kemudian ihtisaban, berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terbaik dari sabar kita semuanya. Yang ketujuh, para santri yang berbahagia, kita ternyata disunnahkan untuk membuat sesuatu yang baik bagi keluarga mayit. Artinya, ketika kita datang bertakziah, tidak hanya dengan tangan kosong. Berikan makanan yang layak bagi mereka. Berikan sejumlah uang kepada mereka, agar kemudian setidaknya dengan yang kita berikan itu meringankan beban mereka. Bukan malah sebaliknya. Keluarga mayit harus sibuk, ya, masak, menyediakan makanan, karena sebentar lagi akan datang banyak orang untuk tahlilan misalkan. Ini tentu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena sunnah Rasul itu kita, ya, tetangganya misalnya justru harus memberikan makan kepada keluarga mayit untuk meringankan beban mereka. Selanjutnya yang mesti kita perhatikan setelah mayit dikubur adalah kita berziarah. Dan hukum berziarah kubur itu asalnya dilarang. Kenapa dilarang? Karena memang dulu di awal-awal mereka berziarah kubur, para sahabat berziarah kubur, banyak sekali praktek-praktek jahiliyah sehingga dilarang Rasulullah SAW. Tetapi kemudian setelah diberikan penjelasan, ya, diberikan tentang bagaimana cara berziarah yang baik dan benar, akhirnya Rasul kemudian menyuruh para sahabat kaum muslimin untuk berziarah kubur, karena dengan berziarah kubur akan ingat kematian. Selanjutnya, hukum berziarah kubur bagi perempuan. Bagaimana hukumnya perempuan berziarah kubur? Begitu kan? Ternyata Rasul bersabda bahwa asalnya Rasul melarang kaum perempuan untuk berziarah kubur. Tetapi setelah itu Rasul menyebutkan, sekarang silahkan perempuan boleh berziarah kubur. Tentu dengan memperhatikan adab dan etika. Tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh menangis berlebihan, ya, tidak boleh kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau mau berziarah, ziarahlah seperti biasa, tanpa berlebih-lebihan. Yang terakhir, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti diperhatikan setelah mayit dikubur adalah setelah kita berziarah, kita juga harus menyampaikan doa atau berkata kepada ahli kubur dengan ungkapan yang diajarkan Rasulullah SAW. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Itulah beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh kita semuanya setelah kita menguburkan mayit. Maka beberapa poin di atas mesti kita perhatikan bersama-sama. Mudah-mudahan seluruh rangkaian dari mulai poin A, poin B, dan poin C yang telah kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan diperhatikan oleh kita semuanya, sehingga pengurusan jenazah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Demikianlah yang bisa kami persembahkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.